memang di studi independen itu kita tuh terpapar di dunia industri itu seperti apa sih perubahannya. Jadi setelah mengikuti itu kita tuh jadi lebih aware ya tentang dunia karir itu seperti apa, industri itu butuhnya seperti apa. Halo Sobat Intelektual semua, gimana nih kabarnya? Kembali lagi bareng aku Rafifa dalam Elpos LKPE Podcast. Nah kali ini aku gak sendirian nih guys, tapi aku bakal ditemenin sama kakak LKPE juga yang keren banget. Siapa lagi kalau bukan Kak Hashim. Boleh disapa dulu nih Kak teman-teman Sobat Intelektualnya. Halo teman-teman Sobat Intelektual semuanya, salam kenal, nama saya Ahmad Hashim. Nah, bersama Kak Hashim kita bakal bahas tema yang seru banget buat dikulik, yaitu gali potensi terbaikmu dalam program studi independen. Nah, sebelum aku mau nanya-nanya nih Kak, boleh nggak sih Kakak perkenalan dulu, ceritain tentang Kakak sedikit, mulai dari nama Kakak, pendidikan atau jurusan Kakak saat ini? Oke, jadi teman-teman Sobat Intelektual, perkenalkan nama saya Ahmad Hashim. Saat ini sebagai mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammad Harman di jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, aku mau tadi sudah disinggung nih tentang alasan kenapa Kakak mau ikut program studi independen. Jadi, kenapa Kak Hashim tertarik untuk mengikuti program studi independen ini? Oke, jadi awal mula tertariknya itu karena pada saat semester 4 beranjak ke semester 5 itu saya merasa bahwa untuk ketika lulus nanti saya rasa untuk perkuliahan saja menurut saya kurang cukup untuk dari segi pengalamannya. Maka dari itu menurut saya perlu juga tuh untuk menambah experience lain, dan juga memang kan untuk studi independen ini adalah kesempatan yang bagus nih buat mahasiswa karena memang ini diperuntukkan khusus untuk mahasiswa gitu. Jadi untuk studi independen ini yang menariknya itu juga salah satunya ada juga dari testimoni dari beberapa teman-teman yang lain yang pernah mengikuti sebelumnya saya. Jadi saya itu nanya-nanya kayak gimana sih studi independen itu, dan memang mereka memberikan feedback itu yang sangat-sangat positif ya. Jadi kita tuh punya kesempatan untuk belajar di industri ya. Jadi industri itu memberikan perwakilan mereka dan membuat kurikulum pembelajaran yang diberikan untuk kita semua, sehingga kita tuh bisa relevan tuh dengan zaman itu seperti apa, perkembangan teknologi gimana. Terus juga sekarang kan pasti juga ada skill-skill yang memang tidak ada di perkuliahan konvensional. Contohnya misalnya kalian fokusnya itu di bidang marketing, sedangkan sekarang itu ada bermacam-macam perkembangan marketing. Ada digital marketing, kemudian ada marketing melalui website dan lain-lain gitu. Jadi ini tuh kesempatan banget buat teman-teman yang lain buat belajar ilmu-ilmu yang baru yang tidak ada di dunia perkuliahan gitu. Oke. Nah, aku salah satu juga yang kurang paham tuh gimana sih konsep program studi independen. Boleh nggak Kakak jelasin gimana sih konsepnya program studi independen ini? Oke, jadi mungkin sebelum dari studi independen itu ya, jadi studi independen itu bagian dari program MBKM. Nah, di mana MBKM itu punya program lagi yang namanya itu MSIB. Jadi MSIB itu kepanjangannya itu adalah magang dan studi independen gitu. Jadi ada dua tuh. Memang kan paling umum yang sering kita dengarkan itu pasti magang kan. Pasti teman-teman juga sering banget tuh nanya kayak magang di mana. Padahal kan memang ada dua tuh, ada studi independen, ada magang. Jadi konsep studi independen itu gimana sih? Ya, jadi studi independen itu singkatnya seperti program pembelajaran. Jadi program pembelajaran cuman berbeda dengan kuliah konvensional. Dimana kalau misalnya studi independen itu kurikulumnya itu memang dirancang, kemudian juga skill-skill yang akan kita pelajari juga dirancang dan disesuaikan oleh industri saat ini gitu. Dan bukan hanya tentang technical skill ya, jadi teman-teman juga diajarin seperti soft skill, kemudian juga ada persiapan karir dan lain-lain. Jadi teman-teman juga nggak perlu khawatir dalam proses pembelajarannya, kalian juga bakal ditemani sama mentor. Nanti dikumpulkan dalam grup, kalian akan dibimbing oleh mentor, kalian bisa bertanya tuh kayak progresnya gimana, terus juga kayak apa aja yang perlu dipersiapkan dan lain-lain kalau ada tantangan ya. Dan juga nggak sendiri nih, teman-teman juga ditemani juga oleh teman-teman yang lain, jadi kalian juga belajarnya bareng gitu ya. Oke, jadi berarti program studi independen sama magang ini beda ya Kak ya? Beda banget. Nah, kalau untuk program studi independen sendiri tuh apa aja sih kriteria dan syarat untuk bisa mengikuti program ini? Untuk kriterianya sendiri, yang pertama karena memang studi independen ini bagian dari program Kampus Merdeka, jadi ini memang diperuntukkan untuk mahasiswa gitu. Jadi mahasiswanya itu mulai dari D2,
D1, D3, D4 dan juga S1. Nah, juga memang syaratnya itu memang wajib mahasiswa dan memang terdaftar di PDDikti, datanya itu data mahasiswanya. Kemudian juga untuk minimal kalau misalnya ingin mengikuti program kampus mereka dan juga studi independen, itu teman-teman yang dari D2 sampai D3 sama D4 itu minimalnya itu di semester 2. Nah, sedangkan kalau misalnya program teman-teman itu S1 itu minimalnya di semester 4. Jadi teman-teman yang baru semester 3 nih, nanti setelah semester 3 berakhir, kalian sudah bisa tuh mendaftar di MSIB, entah itu magang ataupun studi independen gitu. Dan kriteria lainnya itu ya seperti berkas-berkas dan dokumen lainnya seperti transkrip nilai, kemudian juga ada CV. Jadi kita bakal melampirkan CV juga tuh. Nah, terus juga mungkin kayak seperti KTP dan juga ke BPJS ya kalau ada, jadi asuransi gitu. Nah, kalau untuk program ini tuh pasti kan bakal banyak nih sobat-sobat intelektual yang takut gitu kayak nggak nanti tabrakan sama jam kuliah. Nah, seberapa fleksibel program ini? Apakah bisa disesuaikan dengan jadwal kuliah reguler? Oke, jadi untuk fleksibilitas itu ya tentu kembali ke teman-teman tuh manajemen waktunya seperti apa. Terus juga mesti disesuaikan juga program studi independen yang kalian ikuti itu seperti apa. Apakah memang sejalan tuh dengan minat kalian, hobi kalian, ataupun misal pendidikan kalian gitu. Jadi ini tuh bisa banget mensupport. Misalkan ketika sudah lulus kita tuh bakal ada experience tuh. Juga biasanya ada sertifikat gitu. Nah, jadi teman-teman tuh perlu banget untuk menyiapkan ya tujuannya tuh apa, jadi secara spesifik gitu. Jadi kalau misalnya di program saya kemarin ya, contohnya itu saya mengambil studi independen di Bangkit Academy, yang di situ adalah fokusnya di bidang Android development. Nah, ini beda banget nih dengan jurusan yang saya ambil, tetapi saya memiliki minat yang tinggi di situ. Jadi memang sebelumnya juga ada pernah belajar itu saat pandemi, mengisi waktu luang, jadi itu peluang banget buat saya gitu. Memang di program saat itu untuk program Bangkit ini karena memang berbeda latar belakang, otomatis saya perlu waktu ekstra untuk belajar dibandingkan teman-teman lain yang memang sejalan seperti di teknik informatika dan lain-lain kan, seperti sistem informasi. Nah, jadi memang saat itu kalau untuk saya lebih padat dibandingkan teman-teman yang sejalan. Tapi nggak perlu khawatir, teman-teman tuh bisa konversi juga tuh di 20 SKS. Jadi itu bisa mengkonversi mata kuliah kalian sebanyak 20 SKS. Tapi bagi teman-teman yang memilih alur pembelajaran yang sejalan, terus kalian juga mempunyai basic keilmuannya, itu sangat mungkin banget. Soalnya teman-teman saya saat itu di informatika, mereka tetap mengikuti kelas, tapi mereka juga tetap mengikuti studi independen. Jadi sebetulnya sangat-sangat possible ya, karena kan studi independen ini pembelajarannya itu sifat itu asinkronus. Jadi asinkronus itu berbarengan. Jadi kalian itu diberikan semacam tugas atau pembelajaran yang harus kalian selesaikan itu seiring berjalannya waktu. Nah, kemudian setiap minggunya itu biasanya ada ILT atau Instructor Led Training. Jadi kalian itu bakal dibimbing oleh para pakar, para expert yang memang sesuai dengan timeline belajar kalian gitu. Jadi nanti bakal disesuaikan gitu. Itu sih pasti bisa. Nah, kakak kan sudah pernah ngikutin program studi independen ini. Apa pengalaman paling berkesannya Kak Hashim yang Kak Hashim rasakan selama mengikuti program studi independen ini? Oke, jadi pengalaman yang paling berkesan itu tentunya ketemu mentor ya. Kita tuh bakal mentoring, terus juga ada grup juga dan teman-teman lainnya. Kita tuh walaupun ada tantangan, tapi kita tuh kan jalannya bareng-bareng tuh. Terus juga sangat-sangat suportif juga, mulai dari mentor, terus juga komunitasnya yang ada di situ. Itu sangat-sangat suportif semua. Dan by the way untuk studi independen ini pelaksananya tuh remote atau online. Nah, jadi berbeda sama magang. Kalau magang kan mesti datang ke kantor dan lain-lain. Jadi ini memang struggle yang juga buat kalian yang mau ke studi independen, mesti lebih aktif juga di komunitas gitu loh. Jadi kayak kalian tuh nggak sendiri, ada teman-teman yang lain. Dan pengalaman yang mengesankan lainnya itu saat final project. Jadi pas di akhir periode kalau nggak salah itu sekitar kurang dari sebulan setelah periode itu selesai, kita bakal ada namanya final project. Jadi final project itu kita akan dikasih studi kasus, kita dikasih entah itu permasalahan maupun pengembangan produk misalnya dan lain-lain kan. Jadi
apa yang telah kita pelajari selama beberapa bulan sebelumnya itu nanti akan diaplikasikan, nanti dibikin kelompok gitu, terus juga bakal dibantu juga oleh teman-teman yang lain. Jadi itu cukup mengesankan sih bagi saya, karena memang teman-temannya juga pada aktif, terus juga mereka komunikatif banget, idenya banyak banget yang bisa dieksplor gitu. Jadi terus juga sistemnya sangat-sangat bagus ya untuk studi independen ini. Biasa kalian tuh dikasih kurikulum, jadi dikasih kurikulum pas awal masuk. Nah nanti kalian tuh bakal mesti membaca ya, di situ banyak juga ada instruksinya, terus kayak peraturannya seperti apa, kode etiknya seperti apa. Kita juga berlatih juga time management di situ sama work team gitu. Wah, berarti kalau ikut program studi independen ini selain dapat pengalaman ilmu, dapat pengalaman teman-teman, banyak juga ya kenal dari mana aja gitu ya. Betul banget. Nah, kalau untuk menurut Kak Hashim sendiri, skill atau kemampuan apa aja yang harus dimiliki gitu untuk mengikuti program ini? Untuk mengikuti program ini, untuk skillnya tuh pastikan di situ kan ada requirementnya tuh, persyaratannya. Apakah persyaratannya itu memang sesuai dan itu menjadi minat kalian. Tapi jangan khawatir, untuk persyaratan sendiri biasanya itu basic ya, dikasih juga dasar. Memang kita tuh belajarnya dari awal juga gitu. Tapi kalau teman-teman mempunyai basicnya tuh sangat-sangat bagus, karena memang ada kesempatan juga tuh biasanya di mitranya gitu. Jadi kalau misalnya kalian itu performanya bagus, itu juga otomatis pasti ada yang namanya panggilan ya bagi kalian. Karena memang mereka itu juga mencari kandidat yang potensial yang bakal mereka latih lagi. Ya tadi pertanyaannya apa gitu? Kalau dari kakak sendiri, skill apa ya yang kakak merasa berkembang setelah mengikuti program ini? Kalau skill yang berkembang itu tentu pertamanya ada technical skill ya. Jadi technical skill itu karena saya mengambilnya di pengembangan Android, otomatis skill dari technical skill saya itu yang bertambah itu desain aplikasi atau UI UX ya. Terus juga pemrograman aplikasi Android itu sendiri. Terus juga tentunya mindset ya, karena memang kan kita ditaruh itu di lingkungan yang sama-sama belajar. Jadi kita tuh udah terbiasa tuh kalau misal ada berbuat kayak kesalahan, terus juga belum perfect projectnya. Jadi kita tuh lebih menganggap itu tuh sebagai pembelajaran yang terus berkelanjutan. Jadi memang kita tuh sangat-sangat menekankan yang namanya growth mindset. Jadi growth mindset itu kita mesti terus belajar, terus berkembang, bahwa kalau misalnya ada kegagalan itu bukan jadi masalah ya, karena memang kegagalan itu memberikan kita pelajaran supaya kita bisa lebih baik lagi. Dan terus juga yang skill yang bertambah itu salah satunya adalah komunikasi, time management, karena time management bakal berefek banget. Karena kan saat program studi independen itu nggak seperti kayak cuman belajar lewat Zoom gitu, nggak cuman kayak gitu ya. Tapi kita tuh asinkronus, jadi berbarengan. Kita ngerjakan proyek individu kita, ngerjakan proyek-proyek kecil, terus juga nanti di akhir akan ada proyek yang lebih besar lagi gitu. Jadi tantangannya juga makin banyak lagi. Jadi itu sangat kelatih banget, kayak mentalitas kita tuh gimana. Kalau misalnya ada beban kerja gimana, terus juga time managementnya itu gimana gitu. Berarti kakak bakal nemui kebiasaan-kebiasaan baru ya setelah mengikuti program studi independen ini kan? Betul. Nah, apakah kakak merasa program ini tuh membantu kakak untuk mempersiapkan diri dalam dunia kerja nanti? Oke, ini tuh sangat mempersiapkan sekali ya kalau misalnya kita mengikuti studi independen. Karena memang di studi independen itu kita tuh terpapar di dunia industri itu seperti apa sih perubahannya. Jadi setelah mengikuti itu kita tuh jadi lebih aware ya tentang dunia karir itu seperti apa, industri itu butuhnya seperti apa, dan seringkali kita sebagai mahasiswa kan tidak mengetahui itu ya, karena kan memang kurikulum itu memang didesain untuk pendidikan secara keseluruhan tuh, sedangkan kan kurikulum nggak serta-merta bisa terus berubah, sedangkan di dalam dunia industri itu terus berubah tuh inovasinya, apalagi di industri teknologi, jadi mesti update banget gitu ya. Jadi itu sangat-sangat mendukung sih. Jadi kita dapat gambaran umum, terus kita dapat soft skill tuh kayak networking itu gimana sih, terus kayak kita tuh membuat CV itu seperti apa, terus menggunakan LinkedIn seperti apa gitu. Jadi itu pengalaman yang sangat-sangat keren sih untuk dicoba ya. Oke, apa motivasi terbesar kakak dalam mengikuti program ini? Motivasinya itu tentu ingin
tantangan baru ya. Jadi kan kalau misalnya kita berkuliah itu tentunya juga sangat-sangat terbatas tuh dari segi lingkungan, dari segi keilmuan, terus juga memang seperti contohnya di manajemen ya, itu kan sangat-sangat general ya kalau misalnya di manajemen itu. Jadi kan kita perlu juga skill yang sesuai sama teknologi sekarang, apalagi sekarang tuh serba AI, serba kita mesti adaptasi kan pakai tools dari tools seperti software untuk menunjang produktivitas kita kan. Jadi dengan pengalaman remote yang diberikan oleh studi independen, tentunya teman-teman juga bisa tuh kayak menyesuaikan diri, karena di kedepannya bakal kepake banget. Jadi kita tuh nggak akan konvensional lagi. Bahkan seperti karena kasus COVID kemarin, otomatis kan dunia dalam bekerja itu berubah ya. Pendidikan berubah dan segala macamnya tuh berubah menjadi digital. Jadi teman-teman ketika mengikuti studi independen itu akan terbiasa tuh dengan digitalisasi itu seperti apa. Jadi motivasinya itu juga lebih meningkat karena menunjang produktivitas secara nggak langsung kita bisa menjadi nilai tambah bagi diri kita sendiri gitu. Jadi itu salah satu pertimbangannya sih. Jadi lebih termotivasi lagi untuk lebih relevan lagi dengan dunia industri gitu. Ada nggak sih tantangan atau kesulitan tertentu selama mengikuti program? Kalau iya tuh gimana cara kakak mengatasinya? Oke. Jadi kesulitan tuh pasti ada ya, apalagi kan program studi independen ini tuh remote ya, berbeda dengan magang gitu. Jadi kita dituntut lebih proaktif, apalagi kita misalnya pribadi yang mungkin introvert ya, mungkin pendiam gitu. Jadi kita tuh untuk survive mesti keluar tuh dari zona nyaman kita. Kita mulai dari berbincang dulu dengan teman-teman yang ada di komunitas, terus juga kita mesti menyesuaikan diri lagi, adaptasi lagi gitu. Jadi untuk masalah itu pasti ada, apalagi kan saat itu saya itu berbeda ya jurusannya dari manajemen sumber daya manusia, kemudian juga mempelajari pengembangan Android, yang dimana pengembangan Android itu basisnya kan lebih ke informatika. Jadi dibanding teman-teman yang lain, jadi teman-teman yang berbeda jurusannya itu mesti belajar lebih ekstra lagi, waktunya lebih ekstra lagi. Bahkan kesulitan saat mengerjakan tugas itu pernah tuh sampai seharian itu full gitu. Seharian tuh full untuk mengerjakan sesuatu yang bisa dikerjakan tuh error lagi, kemudian juga gagal lagi. Jadi mesti struggle banget di situ. Hampir sering banget tuh online, kayak kita tuh mesti cari sumber lain lagi, membaca lebih banyak lagi, karena memang itu kita tuh nggak biasa kan dengan kebiasaan itu gitu loh. Nah terus juga yang terakhir itu yang paling menantang itu saat final project, dimana kan course yang harus kita ikuti itu terus berjalan tuh. Kita harus tetap menyelesaikan course-nya, kita harus men-submit project kita, apakah project kita itu diterima atau tidak. Terus kita sembari mengerjakan proyek akhir. Jadi ada 2 tuh, ditambah lagi setiap minggunya ada seperti kelas gitu, ada instrukturnya. Jadi itu ada tugas juga. Jadi tugasnya itu ada 3 tuh. Tugasnya ada 3, kita harus membagi waktunya, menghitung skala prioritas seperti apa. Itu cukup struggle banget itu di awal. Jadi solusinya seperti apa? Nah solusinya karena kita tuh biasa online dan biasa menggunakan tools-tools yang ada, kita tuh bisa membuat daftar prioritas kita, schedule kita itu menggunakan salah satunya Google Calendar. Jadi kita tuh ngelis tuh semuanya tuh yang mana yang kita dulukan terlebih dahulu, terus juga harinya kapan, kita koordinasikan lagi dengan tim itu gimana. Jadi kalau misalnya tim itu bentrok kan jadwalnya gimana tuh kita buat resolusinya. Yang pasti kita memaksimalkan tools yang ada, terus kita menghitung skala prioritasnya yang mana yang mau dikerjakan. Terus tantangan lainnya ya, itu masalah yang lainnya itu anggota tim saya itu ada 7 orang. Jadi itu 3-nya itu dari teknik informatika, terus 4-nya itu dari beda, bukan informatika. Jadi kan otomatis lebih struggle ya kan, lebih struggle banget gitu. Dan salah satu tim saya itu di mobile development, pengembangan Androidnya itu dia stuck di course yang harus dia selesaikan, prioritaskan terlebih dahulu. Otomatis yang membackup dari project Android itu untuk final projectnya itu saya gitu. Jadi mesti lebih kerja ekstra lagi, sedangkan saya backgroundnya bukan informatika ya. Jadi mesti tanya-tanya juga ke teman-teman yang sudah bisa mengerjakan itu. Terus juga kita tuh koordinasi dengan mentor. Jadi ya yang paling utama itu komunikasi sama memanajemen waktu dan skala prioritas. Jadi itu kuncinya. Oke.
Nah, apa tips dari Kak Hashim bagi mahasiswa yang tertarik untuk ikut program studi independen agar bisa memaksimalkan kesempatan ini nih? Oke, jadi tipsnya itu pastikan sebelum mengikuti program studi independen itu harus teman-teman pahami dulu ya, seperti studi independen itu apa, terus persyaratan untuk studi independen itu apa, manfaatnya apa, terus juga pastikan sesuaikan sama kebutuhan kalian. Jadi tujuan utama kalian, terus goals kalian, apakah studi independen ini menunjang kalian semua atau malah menambah beban kalian kan gitu. Jadi mesti disesuaikan lagi dengan tujuan kalian. Jadi untuk tips untuk masuk studi independen, pertama itu, kedua itu persiapkan persyaratannya. Jadi misalnya kalian di bagian marketing misalnya, di bagian marketing. Jadi teman-teman itu bisa explore dulu kira-kira di studi independen itu apa tuh yang menarik bagi kalian. Kemudian sesuaikan pengalaman-pengalaman yang ada, masukkan ke dalam CV. Pastikan memang kalian tuh bisa menyesuaikan persyaratan yang ada gitu. Jadi ya mesti persiapkan mental juga, karena memang ini jangka panjang ya, kayak lumayan panjang tuh. Misalkan kita di rumah itu online kan kadang jenuh ya. Jadi ya mesti persiapkan juga, karena ini jangan sampai salah memilih program studi independen yang sebenarnya itu nggak cocok buat kalian gitu. Jadi yang ada malah terbebani. Jadi yang pastikan itu sesuaikan program studi independen ini dengan minat kalian, bakat kalian, dan juga tujuan kalian ke depannya seperti apa gitu. Nah, terakhir nih Kak, kalau menurut Kakak sendiri, mengapa mahasiswa itu perlu untuk mencoba pengalaman di luar kelas seperti studi independen ini? Jadi pengalamannya itu perlu ya untuk kita tuh di luar dari perkuliahan, karena kan seperti kita tahu tujuan dari perkuliahan itu adalah pendidikan, pengembangan karakter, kemudian juga lebihnya itu ke interpersonal ya. Sedangkan kan kalau misalnya kita belajar di luar dari sekolah, dari fakultas kita, dari universitas kita, jadi tentu kita lebih mendapatkan paparan yang lebih spesifik di dunia kerja itu seperti apa. Keilmuannya juga lebih spesifik ya dibandingkan kalau perkuliahan kan misal manajemen sumber daya manusia itu kan banyak tuh, ada manajemen kinerja dan lain-lain gitu. Jadi itu sangat general dan lebih pembahasannya kepada luarannya saja ya, jadi kayak lebih kulitnya aja gitu. Jadi memang kita sebagai mahasiswa itu dituntut buat belajar itu secara mandiri, kita lebih proaktif lagi. Makanya kan disebutnya itu merdeka belajar. Jadi kita tuh lebih bebas untuk memilih dan menyesuaikan dengan goals kita ke depannya. Jadi salah satunya studi independen ini tuh membantu kalian untuk mendapatkan pengalaman itu. Karena kalau misalnya kita keilmuan, kita bisa baca buku kan, kita bisa mendapatkan buku tuh di mana aja. Tapi kalau pengalaman itu kita mesti terjun langsung, kita berhubungan dengan orang-orang lain, kita mesti bekerja sama, belajar komunikasi, koordinasi, juga belajar skill-skill yang spesifik yang mereka butuhkan seperti apa, terus juga pengembangan soft skillnya seperti apa, bagaimana kita itu berperilaku secara profesional seperti apa gitu. Jadi yang pastikan ini tuh juga banyak banget tuh benefitnya buat teman-teman yang mau join gitu. Oke, wah luar biasa sekali ya tadi pengalaman yang udah di-share sama Kak Hashim dalam podcast episode kali ini. Semoga insight yang tadi sudah di-share bisa useful ya buat sobat intelektual semuanya. Terima kasih banget nih buat Kak Hashim yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk sobat intelektual dalam konten Elpos kali ini. Oke sobat intelektual semua, jangan lupa buat like, share, and subscribe konten Elpos kali ini dan nantikan episode Elpos selanjutnya.